Sahabat Shalom bagi kita semua. Bapak Yahweh sungguh baik. Ya, kita sudah dengar banyak kesaksian. Kita sudah memuji-mujikan nama Bapak Yahweh. Kita meninggikan Yesus Hamasia dan kita percaya Ruach HaKodes bertata dan berkuasa atas kita. Percayalah Bapak Ibu, Tuhan tidak melihat suara yang bagus, melodi yang indah, tetapi Dia melihat jantung yang tetap bersyukur atas semua keadaan. Sekalipun kita ada dalam tekanan, tapi kalau kita tetap bersyukur, kita menjadi kesayangannya satu-satunya. Hari ini kita akan belajar dari kebenaran firman tentang Getsemani, atau yang dari bahasa aslinya adalah Gethsemane. And oil press, tempat pemerasan minyak, and oil press ya. Jadi Getsemani yang saat ini kita akan belajar. Kalau Getsemani yang di pikiran Bapak Ibu pasti taman. Tapi hari ini kita belajar, apakah dia hanya sebatas taman, ataukah ada sesuatu yang lebih lagi yang Tuhan mau sampaikan untuk kita. Nah Bapak Ibu, Getsemani ini dia terletak di kaki Bukit Zaitun, berkisar 150 atau sampai 200 meter dari tembok Yerusalem. Taman ini dia menghadap ke lembah Kidron, dan kawasan ini merupakan lembah terbuka dengan bebatuan alami yang dikelilingi dengan pohon zaitun. Ini dia pohonnya, pohon zaitun. Makanya dia dibilang di kaki Bukit Zaitun. Itu letaknya. Jadi bukan hanya Yesus pakai sebagai tempat untuk dia berdoa, tapi secara keterangan dia sangat indah. Nah, di dalam keindahan Taman Getsemani, sebenarnya disitulah peperangan yang Yesus lakukan di awal untuk dia menyelamatkan kita semua. Kita akan belajar arti dari Getsemani atau Gethsemane. Ya. Dari kata Getsemani, Bapak Ibu, di dalam bahasa Ibrani, kata Gad itu sama dengan alat pemerasan atau tempat penggilingan. Sementara Semanim itu adalah minyak yang kata jamaknya dari semen atau minyak, yang berarti tempat pemerasan minyak atau alat pemeras minyak, yaitu minyak zaitun. Nah ini dia punya alatnya, namanya Gad, dan semen itu yang artinya minyak karena sudah diperas. Nah diperasnya berulang-ulang kali. Jadi ada beberapa tahap, digiling, ditekan, atau dipres, dihancurkan, dia keluar minyak. Nah biasanya dipakai untuk penyembuhan, menorah, minyak untuk membakar menorah, itu pakai minyak ini. Jadi banyak kegunaan yang dipakai dari perasan minyak zaitun. Ya, jadi kata Getsemani atau Gethsemane itu adalah tempat pemerasan minyak atau alat pemerasan minyak bagi buah zaitun. Kita akan baca di dalam Lukas pasal 22 ayat 39 sampai 46. Dengan perikop Yeshua berdoa di Taman Getsemani. Ayat 39, dan setelah keluar, dia pergi seperti biasanya ke Bukit Zaitun, dan para muridnya pun mengikuti dia. Dan setelah tiba di tempat itu, dia berkata kepada mereka, "Berdoalah supaya kamu tidak masuk ke dalam pencobaan." Dan dia menjauhkan diri dari mereka kira-kira seperlempar batu jaraknya. Dan sambil bertekuk lutut, dia berdoa dengan berkata, "Ya Bapa, jika Engkau bermaksud mengambil cawan ini daripadaku, bagaimanapun juga bukanlah kehendakku, melainkan biarlah kehendak-Mu yang terjadi." Dan seorang malaikat dari Samayim tampak kepadanya untuk menguatkan dia. Dan ketika berada dalam penderitaan yang mendalam, dia semakin bersungguh-sungguh berdoa, dan peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang jatuh ke tanah. Setelah bangkit dari doa,
sambil datang kepada murid-muridnya. Dia mendapati mereka sedang tertidur karena kesedihannya. Dan dia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidur selagi bangun? Selagi bangun, berdoalah supaya kamu tidak masuk ke dalam pencobaan." Amin. Nah, Bapak Ibu, kadang kita lelah dengan masalah. Sampai akhirnya untuk semangat bersukacita, mau bilang Bapak Yahweh baik, mau bilang Tuhan Yesus itu baik dengan pujian dan penyembahan. Karena yang kita lihat masalah, bukan Tuhan yang kita sembah. Tapi saya bersyukur dari semua kesaksian tadi, semua tidak melihat masalah, semua melihat Elohim yang dahsyat, sehingga bisa berdiri menjadi kesaksian. Nah, hari ini kita akan belajar, kalau tadi di ayat pertama bilang, setelah keluar, dianya adalah Yesua, seperti biasanya ke Bukit Zaitun, dan para muridnya pun mengikuti dia. Jadi Bapak Ibu, Yesua itu bukan hanya pada malam waktu dia diserahkan untuk ada di dalam penyaliban, baru dia ke Taman Getsemani. Tapi dia sering ke taman itu untuk berdoa. Tercatat dalam Lukas 22 ayat 39. Jadi Yesua punya tempat untuk berdoa. Biasanya sesering itu di Getsemani. Jadi bukan pada malam saat dia mau diserahkan. Dia sudah sering. Supaya kita tahu, karena memang dinyatakan di dalam kitab suci. Nah Bapak Ibu, ya ayatnya 39 tadi, bahwa dia sering sekali datang untuk berdoa. Jadi ada waktu di mana Bapak Ibu, kita harus menyendiri dari semua aktivitas kita. Entah itu pekerjaan, entah itu studi, entah itu usaha kita, entah itu kesibukan kita. Kita ada waktu untuk harus menyendiri dan datang untuk menyembah Bapa Yahweh dalam Yesua. Itu yang Yesua ajarkan, sehingga kita tidak terlena. Karena begini Bapak Ibu, orang yang tidak sering hadir, dia akan punya situasi iman berbeda dengan orang yang sering hadir. Sekali lagi, ini bicara tentang posisi, karena sering datang dan mendengar. Karena firman Tuhan bilang, iman timbul dari pendengaran akan kitab suci. Kalau cuma kitab sucinya dengar pada waktu ibadah, ya puji Tuhan, paling tidak ada dengar. Tapi selama tidak datang, saya mau tanya, ada yang baca kitab suci? Selama tidak datang beribadah? Ada. Amin. Saya bersyukur ada yang datang. Jadi kalau misalnya tidak sempat 1 minggu lalu tidak baca kitab suci, iman mau bertumbuh di mana Bapak Ibu? Karena firman yang bilangnya seperti itu. Nah, ada waktu kita harus menyendiri. Ada waktu kita harus datang lebih dekat dengan Tuhan, seperti yang Yesua lakukan. Kalau tidak, percayalah, kita sudah tidak lagi ada di dalam hadirat Tuhan, karena memang banyak hal yang kita lakukan. Dunia akan perlahan-lahan memisahkan kita dari yang namanya kasih Yesua. Akhirnya yang kita terima adalah pandangan, nasihat, arahan dari dunia. Dan tidak ada jalan keluar dan sukacita. Engkau akan terputar dalam padang gurun, seperti apa yang terjadi bagi bangsa Israel keluar dari Mesir. Nah, mari Yesua mengajarkan kita untuk harus lebih lagi, apalagi dengan kondisi situasi yang seperti ini. Ingat kedatangan Tuhan Yesua. Tanda-tanda yang pertama adalah deru perang. Setelah itu wabah, penyakit, apalagi gempa bumi, lalu kelaparan. Sementara terjadi atau sekitar 100 tahun lagi baru terjadi. Berarti Yesua sangat dekat untuk kedatangannya. Jangan sampai kita seperti muridnya, kata Yesua, jangan tertidur. Nanti engkau masuk dalam pencobaan. Mari kita tetap terjaga, supaya kita tetap bersiaga. Makna atau simbol minyak zaitun dalam tradisi Yahudi. Ya, saya mau tegaskan, kata Yahudi itu salah, agak keliru.
Jadi kita perbiasakan bicara tentang Yehudi, bukan Yahudi. Kalau orang di luar sana pakai Yahudi, kita benarkan dengan Yehudi. Karena bahasa Ibrani tidak boleh Yahnya di depan selain untuk Yahweh. Yeshua saja bukan Yesua. Karena dia sudah ambil rupa manusia, harus Yeshua. Kalau Yahnya boleh di belakang, Haleluya. Haleluya itu pujilah, Yah itu kependekan dari nama Yahweh. Yesa, Yah. Zakariyah, Yahnya harus di belakang, bukan di depan. Jadi yang benar adalah Yehudi. Makna atau simbol dari zaitun dalam tradisi Yahudi adalah pengurapan, otoritas ilahi, penyembuhan dan penyucian, serta hadirat dari Ruach HaKodes. Itu maknanya dalam minyak zaitun. Jadi nanti kita akan belajar makna lebih mendalam lagi tentang pengurapan, otoritas ilahi, penyembuhan dan penyucian, hadirat dan juga hadirat Ruach HaKodes. Nah Bapak Ibu, di tempat ini Yesua itu tidak melawan setan atau tidak melawan tentara Romawi. Jadi peperangan Yesua pertama kali, endingnya peperangannya itu di tiang kayu salib. Awal peperangannya itu di Taman Getsemani. Jadi waktu Yesua di Taman Getsemani, dia lagi berperang tapi bukan dengan setan atau tentara Romawi. Tapi Yesua berperangnya dengan kehendaknya sebagai manusia. Kalau kita ngomong sama orang yang memang tidak percaya akan Tuhan yang kita sembah, yang di luar sana, mereka akan bilang, ya karena dia Tuhan. Tapi hari ini kita akan tahu bahwa kalau benar dia memakai kuasa Tuhan untuk dia tidak ada di dalam posisi seperti ini, tidak mungkin ada beberapa hal yang terjadi. Nanti kita akan belajar. Tetapi dia 100% Tuhan dan juga manusia. Jadi yang dia alami di titik ini adalah benar-benar kemanusiaannya. Jadi di tempat ini nubuatan ya Bapak Ibu, bukan hanya sebatas Taman Getsemani. Oh ya, tempat Yesua berdoa sebelum diserahkan, bukan. Tetapi ini sebagai nubuatan, Yesua itu ibarat pohon zaitun, buah zaitun yang akan masuk di tempat pemerasan. Jiwanya dihancurkan, jiwanya digiling, dia akan diperas seperti minyak zaitun. Dia punya kuasa yang akan keluar dari darahnya. Nah, itu yang akan terjadi. Itu yang terjadi bagi Tuhan Yesua. Jadi medan pertempuran Yesua itu ada pada waktu dia ada di Getsemani. Ingat, dia perang bukan lawan setan, dia perang bukan dengan tentara Romawi, tapi dia perang dengan kehendaknya sebagai manusia, dengan keinginannya sebagai manusia. Apa yang terjadi Bapak Ibu dalam peperangannya? Apa yang dia alami saat dia berdoa lewat semua yang harus dia tanggung ke depan, karena dia tahu dia akan menanggung semua kesalahan seluruh umat manusia. Saya mau tanya sebelum kita lanjut, Bapak Ibu di posisi yang tidak salah, tapi Bapak Ibu dituntut harus dihukum dengan orang-orang yang di dalam ruangan. Contoh, dalam satu ruangan, semua orang itu punya kesalahan, dilimpahkan ke Bapak Ibu yang tidak tahu dan tidak bersalah dalam satu kasus. Kira-kira seperti apa, dan Bapak Ibu harus terima semua. Jadi kalau misalnya yang si A hukumannya cabut kuku, yang si B cungkil mata, yang si C harus di cacal-cacal tubuhnya, yang si D harus, itu semua dilimpahkan kepada Bapak Ibu dan Bapak Ibu harus terima. Kira-kira itu seperti apa rasa jiwa Bapak Ibu? Nah, Yesua jiwanya hancur karena harus menyelamatkan kita semua. Yang terjadi adalah ada satu
keadaan medis yang Yesua alami, namanya hematidrosis, juga dikenal sebagai hematohidrosis, adalah kondisi langka di mana seseorang mengeluarkan keringat yang bercampur dengan darah, bukan keringat biasa. Kondisi ini bisa terjadi akibat tekanan emosional atau fisik yang ekstrim, yang menyebabkan pecahnya pembuluh darah halus di bawah kulit yang membuat peluh menjadi darah. Jadi ada tekanan yang ekstrim yang dialami Tuhan Yesus sampai ada satu pembuluh darah halus di bawah kulitnya itu hancur, sehingga yang keluar bukan lagi keringat tapi darah. Saking tekanannya terlalu ekstrim. Kalau kita ada dalam masalah, tekanan kita cuma kita malas makan, susah untuk senyum, bawaannya marah-marah, ya kan Bapak Ibu? Kalau kita dalam tekanan, sedih, wajahnya muram, tapi Yesua, dia mulai tersiksa mulai dari Taman Getsemani. Nah Bapak Ibu, saya mau tanya, setelah kita tahu apa yang dialami oleh Tuhan Yesus, dan kasus ini hanya satu orang di dalam dunia, yaitu Yeshua HaMashiach yang mengalami hematidrosis atau hematohidrosis. Jadi jangan sampai kita cuma pada waktu Pesak, oh iya kita tahu bahwa Yeshua berdoa sampai darah keringat berubah menjadi darah atau keringat darah yang keluar. Tapi ada kondisi ini yang hanya dialami satu berbanding sekian banyak orang, ini hanya Yeshua HaMashiach saja yang mengalaminya. Setelah kita tahu apa yang dialami Tuhan Yeshua HaMashiach, saya mau bertanya untuk kita. Adakah yang sudah bergumul sampai tekanan yang begitu ekstrim sehingga keringat berubah menjadi darah, Bapak Ibu? Adakah? Kalau belum, berarti tidak ada perkara yang mustahil. Kalau sampai kita punya pergumulan belum sampai di titik ini, jangan pernah kita salahkan Tuhan dengan apa yang kita alami. Kalau sampai kita punya semua yang kita alami dengan persoalan belum ada sampai dengan tingkat Tuhan Yesus, jangan pernah menuntut apa yang sudah kita lakukan untuk Tuhan. Saya sudah setia beribadah, saya tidak pernah alpa, saya sudah setia kembalikan perpuluhan, saya sudah setia memberi persembahan, saya sudah setia menolong sesama, saya setia dalam pelayanan, saya setia dalam ini, dalam segala hal. Saya mau bilang, orang yang paling salah adalah orang yang selalu merasa dirinya benar, selalu menunjukkan saya sudah lakukan ini, saya sudah lakukan. Disitulah terletak kesalahan kita. Harusnya kita bilang, Tuhan, apalagi yang harus saya balas, bukan apa yang sudah saya balas. Kalau sampai belum di titik ini, jangan pernah menyerah dengan semua persoalan hidupmu. Masalah datang, bukan masalahnya yang diubahkan, tetapi kitalah yang harus berubah karena masalah yang terjadi. Kalau tidak, kita tidak bisa berubah. Kita tidak akan pernah bisa seperti Yeshua sampai menggenapi semua janji Tuhan. Artinya Bapak Ibu, jiwa kita harus diperas, harus dihancurkan, karena di dalam jiwa terdapat kehendak kita. Kehendak kita itu apa Bapak Ibu? Kita mau prinsip kita yang benar. Kita tahu yang kita buat itu benar. Kita mau itu semua yang pandangan kita benar. Itulah yang harus dihancurkan, karena di dalam jiwa terdapat kehendak. Harus dihancurkan, harus digiling, harus diremukan. Untuk apa? Supaya yang keluar hanyalah kehendak Tuhan. Ibarat Yesua, apa doanya di ayat 42? Dia ingin cawan ini berlalu, tapi biarlah kehendak Bapa, bukan kehendakku. Kita ada di banyak hal dalam pergumulan kita. Sesering kali kita ingin semua masalah ini cepat-cepat berlalu juga. Kalau kita ada dalam posisi yang paling kita merasa ada di titik terendah. Tapi
Hari ini Yesus ajarkan kita berdoa seperti dia. Bapa, kalau bisa masalah ini selesai, tapi biarlah kehendak Bapa yang jadi, bukan kehendakku. Itu artinya apa? Segala sesuatu biarlah waktu Tuhan saja yang tentukan. Jangan kita ukur pakai waktu kita. Kalau kita serahkan waktu Tuhan, kalau kita serahkan dengan kehendak Tuhan, pasti kita akan menerima kemenangan seperti apa yang Yesus alami. Jiwa kita itu harus dihancurkan, diperas, supaya seperti Yesus, dia tetap taat sampai semua visi misi Tuhan itu berhasil. Kita juga demikian. Yesus itu jalan satu-satunya, jalan keselamatan dan kebenaran. Tadi lagu yang kita nyanyikan. Kalau kita mau bilang Yesus itu jalan kebenaran, tapi yang kita lakukan adalah jalan kita lagi menipu diri kita sendiri. Itu hanya sebuah nyanyian yang sudah dihafal, tapi bukan pengakuan untuk kita lakukan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Mari, biarkan kehendak kita dihancurkan, supaya visi misi Tuhan dalam kita berhasil. Itu berarti lepaskan harga dirimu, lepaskan gengsimu, lepaskan egomu, akui semua di hadapan Tuhan. Biar kehendak Tuhan saja yang jadi, bukan kehendakku. Mari kita belajar seperti Yesus, Bapak Ibu, agar Bapak Yahweh punya kehendak terjadi dan kita pasti menerima janjinya. Kita lanjut dari kata semen, dari kata Getsemani tadi, ada kata shemen yang artinya minyak. Itu dapat dikaitkan ya Bapak Ibu dengan angka 8 dari akar kata semona yang terdiri dari 3 huruf, yaitu ada huruf shin, mem, dan juga nun. Dari kata shemen, shin ini SH yang di depan dari kata shemen, ini huruf Ibraninya, mem mewakili huruf M, dan nun mewakili huruf N dalam kata shemen, yang artinya sesuatu yang lebih angka 8 ya Bapak Ibu, dari kata semona yang melebihi ukuran normal, sesuatu yang melebihi ukuran normal atau alami, karena dia angka 8. Kita sudah belajar ya, angka 7 itu angka sempurna. Jadi kalau siklus 7 hari penciptaan, 7 perkataan Tuhan Yesus, 7 perayaan dan lain sebagainya. Nah, itu sempurna. Makanya setelah 7 ada tambah 1 itu untuk angka 8, itu bicara tentang permulaan. Itu melebihi angka normal atau sesuatu yang alami. Di situ ada kekekalan, permulaan, dan juga ada urapan. Contohnya, saat sunat, hari ke-8, itu dalam Kejadian 17 ayat 12, itu adalah tanda perjanjian kekal. Jadi Bapak Ibu, sunat ini bukan hanya berlaku bagi bangsa Yahudi, sunat ini bukan hanya berlaku pada zaman Abraham, sunat ini bukan hanya dipakai untuk saudara kita yang di sebelah, tetapi sunat ini ada dalam kitab Kejadian 17 ayat 12, dan itu adalah perjanjian kekal. Jadi dia tidak ada batasannya. Itu adalah perjanjian yang kekal antara Bapak Yahweh dan turunan Abraham. Bapak Ibu turunan Abraham? Sunat adalah perjanjian kekal. Shavuot atau hari raya Ruach HaKodesh, hari raya turunnya Torah yang digenapi dengan pencurahan Roh Kudus, terjadi pada hari ke-50. 7 minggu plus 1 hari masuk dimensi ke-8, itu bicara tentang pencurahan. Jadi yang tadi bicara tentang perjanjian kekal, berikutnya bicara tentang pencurahan. Nah, kita lihat Harun, Imam Harun ini diurapi pada hari ke-8 Bapak Ibu. Yesua juga disunat pada hari ke-8. Harun ini diurapi pada hari ke-8 setelah penyucian dalam Imamat 9 ayat 1. Itu bicara tentang awal pelayanan keimamatnya. Jadi angka 8 dalam kata yang terkait dengan kata shemen dari akar kata semona, ini dia. Mulai dari tanda perjanjian kekal, pencurahan, dan awal pelayanan. Kita akan melihat kalau kita biarkan jiwa kita dihancurkan dengan cara Tuhan, ini yang akan kita terima Bapak Ibu.
sesuatu yang melebihi kesempurnaan. Amin. Di dalam Yesus kita sempurna, tetapi waktu jiwa kita serahkan untuk kehendak Tuhan saja yang terjadi, maka kita akan melebihi tingkatan kesempurnaan. Kita akan ada dalam permulaan yang baru, hidup dalam kekekalan, dan penuh dengan pengurapan. Amin. Sampai di sini Bapak Ibu bisa memahami? Oke, kita lanjut. Huruf Shin, kita bahas yang per huruf ya. Huruf Shin yang tadi dalam kata Shemen, itu dia punya angka gematria jumlahnya 300. Nah, huruf Shin ini dia punya banyak pengertiannya, ada api, ada gigi, ada penghancur, dan juga pengurapan. Sering dikaitkan dengan kata Shekinah. Tahu Shekinah? Itu hadirat Tuhan, bicara tentang kemuliaan. Shekinah. Jadi dari kata Shemen yang ada huruf Shin, itu bicara tentang dimensi ilahi dari pengurapan. Sekali lagi, dari huruf Shin ini dalam kata Shemen itu bicara tentang dimensi ilahi dari pengurapan. Jadi ada dimensi yang memang dalam pengurapan Tuhan. Kalau jiwa kita mau tunduk pada kehendak Tuhan. Yang berikut, huruf Mem. Mem ini di dalam angka gematria dia jumlahnya 40. Itu bisa diartikan dengan kata air, aliran, transisi, rahim, dan misteri. Ini terkait dengan pengajaran dan proses pencurahan. Air itu simbol Torah atau firman dan pembersihan. Contohnya 40 hari air bah, 40 tahun di padang gurun. Itu bicara tentang pembentukan. Nah, dalam Shemen yang ada huruf Memnya memberi kesan pengurapan itu adalah hasil dari proses ilahi. Jadi waktu kita ada di dalam Getsemaninya kita, tempat untuk jiwa kita dihancurkan, itu kita masuk dalam pembentukan atau proses ilahi. Bisa paham Bapak Ibu? Kalau terlalu cepat bilang ya, supaya kita sama-sama memahami. Sekali lagi, untuk huruf Shin di dalam kata Shemen itu bicara tentang hadirat Tuhan. Untuk huruf Mem dalam kata Shemen, huruf M-nya itu bicara tentang pengurapannya itu hasil proses ilahi. Jadi Shin, hadirat, pengurapannya itu adalah hadirat Tuhan. Kalau Mem, pengurapannya adalah hasil dari proses ilahi. Jadi kita waktu dihancurkan di remuk jiwa kita supaya bukan kita punya kehendak, itu pertanda bahwa Bapak Yahweh lagi memproses kita. Bisa ikut Bapak Ibu? Amin. Kita lanjut. Huruf Nun. Shemen ada SH atau Shin. Memnya huruf M dan Nun huruf N. Ini dalam angka gematrianya dia punya nilai numeriknya 50. Itu bicara tentang ikan, kelimpahan, benih atau kehidupan, kesuburan, juga melambangkan kebangkitan. Ikan itu hidup di dalam air. Artinya kita harus hidup di dalam firman. Tadi kan firman itu memairkan, itu bicara tentang Torah atau firman. Nah, kalau Nun itu ada kategori tentang ikan yang harus hidup dalam air, itu kita juga harus hidup di dalam firman. Dalam kata Shemen yang ada huruf Nun, ini melambangkan bahwa pengurapan juga bisa memberi kehidupan baru dalam kelimpahan. Nah, Bapak Ibu, saat Yesua di Taman Getsemani, dia dihancurkan dan jiwanya diremuk, diperas untuk keluar semua kehendak Bapa. Itu bicara tentang pengurapan yang keluar. Kan minyak zaitun itu untuk pengurapan, tadi kita belajar kan? Dia untuk pengurapan. Nah, pengurapan yang keluar inilah dia dari kata minyak itu akan artinya ini. Mulai dari hadirat Tuhan karena pengurapan, terus juga proses ilahi yang terjadi karena pengurapan dan hidup dalam kelimpahan karena pengurapan.
Ya, bisa memahami Bapak Ibu? Oke, kita lanjut ya. Dari angka Shin, Mem, dan Nun, dari numerik 340 dan 50, kalau dijumlahkan 390, 3 plus 9 plus 0 angka 12. 12 ini Bapak Ibu, kalau dijabarkan 10 dan 2, 10 itu bicara tentang 10 itu huruf yod kalau tidak salah ya, yod, dan 2 itu bet. Itu bicara tentang tangan Tuhan yang membangun rumahnya. Jadi dari kata Shemen yang kita pilih mulai huruf dan angka numerik, ada tangan Tuhan yang membangun rumahnya. Saya mau tanya, rumahnya itu yang mana? Gedungkah yang dibuatan tangan manusia? Atau kita yang buatan tangannya? Jadi kalau Anda sementara dihancurkan kehendakmu, percayalah Tuhan lagi membangun hidupmu. Berarti engkau lagi diurapi. Makanya ada firman bilang, berhati-hatilah terhadap orang yang diurapi. Karena kalau sampai dia dalam pengurapan, kelihatannya seperti Yesua di titik terendah, dan engkau mengejek bilang itu adalah hukuman, berhati-hatilah. Karena itu ada di dalam proses ilahi, karena Tuhan lagi membentuk untuk membangun dia dalam kemahakuasaannya. Jadi saya mau bilang untuk kita saat ini, apa masalahmu? Apa persoalanmu? Kalau hanya makan minum, engkau masih berkutik di situ, mohon maaf, iman Anda cetek. Karena posisi ini bukan lagi posisi makan minum. Posisi ini levelnya bukan bicara tentang kebutuhan hari-hari, bulan, dan per tahun Bapak Ibu. Posisi ini adalah posisi di mana nanti Yesus datang dan kita naik. Ini level iman kita yang harus kita taruh. Jangan salahkan masalah. Jangan salahkan keadaan. Ingat, tidak selamanya itu ada dalam hukuman. Tapi ada dalam visi dan misinya Tuhan. Kita ada dalam pengurapan yang dunia tidak bisa tahu. Hanya tangan Tuhan yang sementara mengurapi kita. Untuk dapat pengurapan yang besar, jiwa Yesua harus dihancurkan. Kita pengikut Yesua, maka jiwa kita juga harus dihancurkan. Biar kehendak Tuhan yang terjadi, maka kita pasti berkemenangan. Apa yang dialami Yesua setelah di Taman Getsemani? Dia dihina, dilecehkan, disiksa, dianiaya, difitnah, disangkal, dia dihancur-hancurkan, wajahnya tidak bisa dikenali Bapak Ibu, dia telanjang bulat Bapak Ibu, tidak ada satu baju pun yang menutup tubuhnya, sampai dia harus dinaikkan di pintu gerbangnya Yerusalem, dipertontonkan sebagai raja yang dipermalukan. Yesua tetap biarkan jiwanya hancur. Setelah itu dia turun sampai yang paling rendah Bapak Ibu. Dia mati, masuk dalam kuburan. Tapi pas 3 hari karena tangan Bapak Yahweh yang membangkitkan, dialah raja di atas segala raja. Jangan melihat keadaan kita, jangan membandingkan dengan orang yang di luar Bapak Ibu. Ingat saat Yesus datang sebagai raja di atas segala raja untuk menjemput saudara dan saya. Kita adalah anak-anak raja yang berkemenangan. Biarkan jiwamu dihancurkan untuk kemuliaan Bapak Yahweh dinyatakan. Amin Bapak Ibu. Saya mau bilang untuk kita semua, kalau saat ini kita ada di dalam berbagai persoalan, kalau saat ini kita ada di dalam pergumulan, lebih baik kita melihat apa yang sebenarnya salah di dalam kita. Lepaskan gengsi kita masing-masing Bapak Ibu. Kata maaf dan minta ampun terhadap Tuhan, itu sesuatu yang tidak kasih keluar uang. Itu tidak habiskan hartamu yang Tuhan sudah berikan. Itu tidak meluputkan engkau dari pekerjaanmu. Hanya menghancurkan gengsimu. Hanya menghancurkan kehendakmu. Dan itu baik untuk kita. Kita harus naik ke level iman Bapak Ibu.
Karena level iman yang tinggi yang Yesua butuh, itu seperti yang dia lakukan, taat sampai selesai. Saya mau bilang, dia bisa saja dengan kemahakuasaannya, dia perintahkan malaikat untuk menghancurkan semua tentara Romawi, untuk membunuh semua orang yang menyangkal dan memfitnah dia, yang mengejek dan yang menyiksa dia. Tetapi karena dia mau sesuai doanya, biarlah kehendak Bapa yang jadi. Saat ini kalau nggak ada dalam masalah, tunggu sampai kehendak Tuhan yang jadi. Jangan ambil kehendak kita sebelum waktu Tuhan. Saya percaya kita tidak akan pernah mengalami hal yang merugikan, hal yang mempermalukan, hal yang membahayakan kalau kita taruh kehendak Tuhan yang di depan. Tapi kalau kita mengalami kerugian, kita mengalami hal yang dipermalukan, kita mengalami hal yang membahayakan, kita mengalami hal-hal yang memahitkan, berarti kita bisa deteksi kita menaruh kehendak kita di hadapan Bapa. Mari kita belajar kebenaran firman, kita memahami, dan kita mau diubahkan. Supaya orang dan sekeliling kita melihat buah pertobatan kita. Tuhan Yesus sudah menang saat ada dalam medan pertempuran di Getsemani. Amin Bapak Ibu, dia menang, dia pasti menang. Mengajarkan kita bahwa tidak ada yang mampu mengalahkan kita bila kehendak Bapa Yahweh yang kita lakukan. Namun jika kalah, tadi yang saya bilang, itu berarti kita lagi lakukan kehendak kita. Jadi kalau kita lagi fighter, kita lagi jadi petarung dalam medan pertempuran kita akan lihat hasilnya. Kita sudah jadi melakukan kehendak Bapa atau kehendak kita. Dilihat dari hasil medan peperangan kita. Kalau kita menang, berarti kehendak Bapa. Engkaulah orang yang diurapi. Saya mau bilang memang yang melayani itu pasti ada doa untuk diurapi. Tapi orang yang melakukan Bapa Yahweh jauh pengurapannya loh Bapak Ibu. Orang yang melayani, mereka melayani karena orang yang diurapi dalam pelayanan karena mereka harus melayani. Tapi orang yang melakukan kehendak Bapa Yahweh, pengurapannya itu lebih dahsyat. Orang yang melayani itu karena ada, mohon maaf, selain karunia mungkin ada skillnya. Ada yang suaranya bagus, ada yang pintar berdoa dengan kata-kata yang indah, Papa Aldo yang main musik, ada yang bisa main gitar, karena mereka punya sesuatu. Terus didoakan, ada pengurapan supaya bisa melayani. Mungkin orang yang tidak di depan, tapi waktu dia melakukan kehendak Bapa, dia penuh dengan semua pengurapan. Maka tadi yang kita belajar tentang kata semen, itulah yang dia terima. Mulai dari hadirat Tuhan yang besar di dalam hidupnya, itu bicara tentang kemuliaan Tuhan yang terpancar. Karena pengurapan yang dia lakukan adalah kehendak Bapa. Yaitu dia hidup di dalam firman dari kata semen. Ada proses ilahi yang dia turun di titik terendah, tetapi dia tidak membantah dengan semua keputusan Tuhan. Ada juga pengurapan yang memang dari kata semen, pengurapannya yang membuat hidupnya ada dalam kelimpahan. Jadi orang yang punya pengurapan yang kuat dan dahsyat adalah orang-orang yang melakukan kehendak Bapa Yahweh. Apa Getsemani kita hari ini Bapak Ibu? Ngomong sama Tuhan. Itu pertanda dia mau kita berjaga-jaga. Apakah medan pertempuran hari ini Bapak Ibu? Masalah yang belum selesai? Keuangankah? Usahamu, mata pencarianmu, pekerjaanmu? Pergumulan rumah tangga? Apapun itu medan pertempuranmu Bapak Ibu. Bergumulah terus di dalam peperangan bersama Tuhan Yesus. Kita harus bergumul dengan keputusan besar supaya yang kita terima adalah hal-hal yang besar. Menahan rasa sakit atau kehilangan, kalau itu medan pertempuranmu.
atau diperhadapkan dengan kehendak Tuhan yang bertentangan dengan kehendakmu? Apakah itu medan pertempuranmu? Atau yang sementara menanti jawaban doa yang belum dijawab? Apakah itu medan pertempuranmu? Ingat, Tuhan Yesus lebih parah medan pertempurannya, tapi dia menang. Hari ini kalau Yesus hidup di dalam kita, kita lebih dari pemenang. Yang terakhir Bapak Ibu, ingat, ting. Ingat, ting. Artinya ingat. Ada tanda seru sebagai tanda yang tanda perintah. Di tempat pemerasan minyak, pengurapan itu dicurahkan. Di dalam hebatnya tekanan, kekuatan Samaim itu diturunkan. Di dalam penyerahan, kemenangan dimulai. Amin Bapak Ibu. Sekali lagi sama-sama kita baca ya. Di tempat pemerasan, minyak pengurapan dicurahkan. Di dalam hebatnya tekanan, kekuatan Samaim diturunkan. Di dalam penyerahan, kemenangan dimulai. Kita percaya setiap Getsemani-nya kita itulah medan pertempuran kita yang membawa kita pada kemenangan besar. Diberkatilah kita semua yang datang dalam nama Bapa Yahweh. Kita semua pasti bisa menang. Haleluya. Amin. Mari.